Ya, lagi banyak orang ngomongin soal direktur utama Persija Jakarta, yaitu Prapanca. Itu bilang bahwa Rafael Strike takut main di Persija karena Persija itu adalah tim besar, jadi takut dengan tekanan The Jackmania. Hmm, apa benar begitu? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Ya, lagi rame nih, viral di mana-mana bahwa direktur utama Persija Jakarta, yaitu Prapanca bilang bahwa Rafael Strike itu nggak jadi gabung karena ya Persija itu tim besar, jadi Rafael Strike itu takut terhadap tekanan The Jackmania. Ya, jadi sebelum gua bahas ini gitu ya, jadi gua permisi dulu lah dengan para The Jackmania. Karena ini sekali lagi bukan konten untuk menjelekan Persija Jakarta atau bukan kasarnya bisa bilang ngata-ngatain Persija dan segala macam, enggak lah. Jadi kita ambil sudut perspektif mana yang harus diperbaiki. Jadi gitu ya. Ya, jadi tidak menyudutkan klub manapun, gua respect sama Persija Jakarta. Jadi ya ini hanya menurut perspektif mana yang harus diperbaiki aja sebenarnya dari segi komunikasi. Oke, okay? Jadi kalau misalnya Pak Prapanca bilang bahwa Rafael Strike itu takut karena tekanan The Jackmania tuntutannya akan tinggi dan segala macam. Menurut gua ya ini memang salah satu pertimbangan dari seorang Rafael Strike ya. Rafael Strike pasti dong gak mau gabung dengan klub-klub yang gak punya engagement-nya besar. Karena sekali lagi dia itu adalah pemain timnas. Pemain timnas itu pasti kan engagement-nya besar. Apalagi kalau nggak salah Rafael Strike itu kan digandrungi oleh kaum-kaum hawa gitu ya. Jadi banyak banget, gue juga sering lihat di sosial medianya PSSI gitu, sering ngeliput Rafael Strike itu sering banget dikasih bingkisan sama fansnya dan segala macam ya. Dan pasti kan engagementnya tinggi lah. Itu pertanda bahwa pemain ini memang disukai oleh eh, penonton atau penonton timnas Indonesia. Nah sekarang kalau kita melihat dari statement seorang Prapanca ya, direktur utama dari Persija Jakarta, gua agak menyayangkan sebenarnya. Kenapa? Karena seharusnya mungkin kata-katanya bisa lebih cantik lah ya. Karena ini kan menyangkut gini loh. Ini kan marwah timnas juga yang dibawa oleh seorang Rafael Strike. Nggak kalau misalnya Prapanca bilang bahwa takut dengan The Jack karena tuntutannya tinggi. Sebenarnya tinggi mana dengan fans timnas Indonesia? Gitu kan? Karena fans timnas Indonesia itu ya apa lebih luas gitu, lebih besar gitu dibanding The Jack, dibanding Viking atau Bobotoh, dibanding Aremania, dibanding Bonek. Ya timnas Indonesia ya seluruh Indonesia gitu. Jadi kecewa ya kecewa semua gitu loh. Ya jadi gue nggak ngerti kenapa Prapanca bisa ngomong kayak gitu. Gue melihat mungkin ada kekecewaan dari Pak Prapanca yang akhirnya Rafael Strike gak jadi gabung. Kalau kita lihat desas-desusnya gitu ya, ini kabar burung aja gitu loh bahwa Rafael Strike itu punya tuntutan atau punya riders lah dalam artian permintaan. Kalau misalnya gabung di satu klub di Indonesia, dia harus pulang 4 kali bolak-balik ke Belanda gitu loh. Dan ya memang itu permintaan yang menurut gue ya permintaan yang agak-agak gitu, agak-agak berat lah gitu karena ya whatever it is gak tahu ya, itu apa gitu ya. Maksud dari Price Tag kenapa punya permintaan seperti itu, tapi menurut gua itu menurut gua ya, apalagi dengan ini pemain muda, secara experience juga menurut gua masih ya levelnya belum seperti kalau kalau mungkin ya kalau sekelas Asian lah dulu ke Persib gitu, itu wajar ada Riders gitu. Tapi kalau
Rafael Strike menurut gue agak gimana gitu ya. Tapi anyway, memang setiap pemain punya pilihan dalam hal permintaan, ya fasilitas. Semua pemain ingin yang terbaik, iya oke. Tapi kalau lihat dari klub-klub di Indonesia yang apakah mampu seperti itu, harusnya juga Rafael Strike membaca hal itu gitu loh. Jadi yang ya sama-sama mungkin tidak ada koneksi ya terhadap hal itu gitu. Dan mungkin gaji gitu ya, karena ya pasti pemain timnas lah, pemain timnas yang bermain di luar juga, itu pasti harganya mahal-mahal gitu loh. Sekelas Sandy Walsh aja nggak bisa jadi gabung ke Dewa United gitu, berarti kan ya gajinya juga mahal gitu, PTU-nya gitu, PTU-nya mahal. Makanya kenapa gua selalu menekankan bahwa gak usah lah pemain timnas itu main di Liga 1, mainnya di luar aja gitu. Minimal Liga Korea, Liga Jepang, itu oke lah. Tapi, ada juga komen yang kayak gini. Nah, gue sedikit ingin meluruskan, ya. Sedikit ingin meluruskan. Maksud dari gue ngomong bahwa minimal Liga Jepang, Liga Korea, ingin pemain-pemain timnas ini bisa punya eksistensi di luar. Dalam artian, mereka kan representasi Indonesia. Kita udah lama loh gak punya pemain yang bisa bermain di Serie A, bermain di K-League, J-League gitu ya, atau di La Liga, bahkan mungkin Premier League gitu. Jadi pemain kita tuh belum ada yang bisa sampai ke level itu, lokalnya ya. Nah sekarang dengan ada pemain diaspora, itu diharapkan untuk bisa membawa experience di liga-liga besar, itu bisa diadaptasi di Indonesia gitu loh. Makanya kenapa gue menyayangkan Rafael Strike dan Jens Reven. Kasarnya gini lah, Jens Reven dan Rafael Strike itu adalah generasi penerus. Karena dari segi umurnya juga udah masih muda gitu ya. Nah, sekarang kenapa pada akhirnya Rafael Strike dan Jens Reven itu harus main di Indonesia? Apakah itu bukan berarti kemunduran? Ya kan? Kita berpikir secara logika lah gitu loh. Karena kita lihat Joy Pelipesi umur udah 31. Tom Hai umurnya udah 31. 30 lah, 30 tahun lah kalau nggak salah. Jody Amat 33. Jadi pertanyaannya, mereka itu kan si Jody Amat, Tom Hai dan Joe Perez ini udah punya bekal pengalaman banyak lah di Eropa. Even dia mau pensiun di Indonesia dan jadi pemain di klub Indonesia pun, ya no problem, nggak masalah. Karena punya penerusnya yang bisa diimplementasikan ke penerusnya. Itu siapa? Jens Reven dan juga Rafael Strike. Sekarang penerusnya aja kemunduran main di Indonesia. Apa yang mau dibekali gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Oke, banyak yang bilang bahwa, oh Jens Reven kemarin nyetak banyak gol. Hey, lawan Brunei. Kita belum tahu nanti misalnya lawan Vietnam, lawan Irak, Thailand gitu ya. Atau mungkin nanti lawan misalnya Korea lah gitu lah. Apakah masih gitu permainannya? Makanya kan sempat ditegur juga ada Jens Reven apa selebrasi berlebihan, aura farming gitu ya. Ya wajar ditegur karena memang sekelas Jepang aja gitu. Bisa ngalahin ngebantai 6-0 Indonesia. Mereka masih respect sama kita gitu. Harusnya Jens Reven juga harus bisa respect, belajar respect lah. Tapi ya anyway ini Jens Reven masih muda lah. Tapi pilihan klubnya itu yang gue agak sesali gitu. Jadi pemain kita harus dituntut gitu ya ke luar negeri, abroad gitu kayak Rizky Ridho, Asnawi, Arhan, dituntut main di luar negeri. Ini pemainnya masih muda, diaspora lagi. Main di Indonesia. Apa yang mau jadi bekal buat kita gitu loh. Gimana mau jadi penerusnya Jordi Amat, penerusnya Joy Pelipesi, Tom Hai. Itu yang gue selama ini kayak, gitu loh. Ya. Nah, balik lagi soal, direktur utama Persija Jakarta, yaitu Prapanca bilang, ya menurut gue agak keliru dari segi bagaimana dia menyampaikan bahwa harusnya bisa menjaga lah, dalam artian Rafael Strike ini adalah representasi timnas Indonesia. Satu itu. Yang kedua adalah, ya dia sebagai CEO juga tidak perlu bicara seperti itu. Dalam hal, kalau misalnya ditanya nih sama wartawan, kenapa Rafael Strike gak jadi main di Persija? Jujur aja, kita nggak sepakat aja sama harga. Beres. Gitu loh. Oh, berarti ada teknis bisnis yang
nggak koneksi gitu loh. Yang nggak punya koneksi gitu, yang nggak connect gitu, yang nggak nyambung gitu loh. Ya udah, akhirnya nggak sepakat gitu. Masalah harga, ya udah beres. Nggak masalah juga, Kak. Toh maksud gua kenapa nggak sejujur itu, nggak segamblang itu gitu. Makanya gue melihat gitu ya, kenapa ini sorry to say ya, gue harus ngomong kayak, kenapa Persija, padahal tim besar gitu, tim yang punya sejarah, punya punya story yang panjang gitu ya, kok nggak maju-maju gitu loh. Berarti apa, dari level manajemen pun itu nggak bisa jujur, gamblang punya keterbukaan gitu loh. Mau itu pahit, mau itu manis ya sampaikan gitu loh. Kasarnya jangan satu arah gitu. Oh, gue level manajemen, gue nggak bisa jelek di depan supporter. Nah, justru supporter supporter ya, maksud gue The Jackmania juga harus dirangkul, dalam artian, yuk susah bareng, seneng bareng, kita lihat prosesnya seperti apa gitu. Jadi ya menurut gue ya apa ya, gue nggak bilang Persija itu jelek ya, sekali lagi ini disclaimer. Gue nggak bilang Persija itu jelek, tapi level manajemennya harus diperbaiki menurut gue. Yang bagus itu ya Persib lah, udah jelas gitu loh. Gue bukannya berarti pendukung Persib tapi gue nggak netral, bukan. Tapi ya udah jelas sekarang role model klub di Indonesia yang terbaik menurut gue ya itu adalah Persib dan Dewa United, udah gitu loh. Jadi level manajemen tuh harus punya keterbukaan, harus punya apa ya, kasarnya sifat untuk merangkul lah. Jadi ya The Jack pun nggak banyak pertanyaan sampai detik ini gitu. Jadi kalau ditanya nih, kapan juara, kapan juara? Ya nanti Persija itu klub besar, harus merekrut pemain-pemain besar dan segala macam. Nggak perlu ngomong gitu, cukup aja bilang ya kita sedang proses kita seperti ini A, B, C, D, E, F sampai Z. Ceritain aja, jujur aja gitu loh. Oke? Ya, jadi mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Ya, ini adalah bentuk keresahan gua gitu ya. Kenapa sepak bola di Indonesia ini susah banget berkembang gitu. Salah satunya dari segi mental pemain, segi kepentingan manajemen. Itu udah inilah, udah carut marut loh. Makanya kenapa gua ngonten, ya ini harus segera diperbaiki. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. And see you next time. Dan keep watching Marcelo Journal and episode Jurnal Bola. Goodbye.